sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang ide bisnis plan dari Fardoz Floris. Floris merupakan sebutan untuk orang yang berprofesi sebagai perangkai bunga segar maupun imitasi. Biasanya bunga segar dibentuk dalam bentuk karangan seperti buket maupun box gift. Buket biasanya digunakan untuk acara pernikahan, wisuda, maupun ulang tahun. Box gift sendiri juga biasanya digunakan untuk wisuda maupun ulang tahun. Kedua karangan tersebut biasanya sangat cocok untuk acara formal maupun non-formal, terutama untuk bunga sendiri karena mudah dibawa dan memiliki berbagai arti. Fardoz Floris sendiri berencana untuk mengembangkan produk bunga segar menjadi bunga kering karena adanya permasalahan di bidang ekologi atau lingkungan yang mengakibatkan pencemaran udara akibat bau busuk dari bunga yang telah layu, sehingga masyarakat merasa terganggu. Oleh karena itu, Fardoz Floris mengembangkan bunga yang segar untuk dipilih mana yang bisa dijadikan bunga kering sebelum dibuang ke tempat sampah. Tujuan ide bisnis plan dari Fardoz Floris yaitu visinya menambah nilai jual bunga segar yang sudah tidak terpakai lagi. Misinya ada 3, yaitu yang pertama, mengeringkan bunga segar agar tetap indah. 2. Menjaga kualitas bunga dengan proses pengeringan yang tepat. 3. Mengoptimalkan manfaat dari bunga kering. Kemudian manfaat ide bisnis plan tersendiri yaitu 1. Customer akan mendapatkan buket bunga kering selain bunga segar dengan harga yang terjangkau murah. 2. Terhindarnya pencemaran udara akibat bunga segar yang membusuk. 3. Meningkatkan nilai jual yang sudah tidak digunakan dengan mengembangkan produk bunga kering. 4. Proses pengeringan bunga yang tepat agar kualitasnya tetap terjamin dan terjaga. Kemudian, analisis peluang pasar merupakan proses riset pasar terhadap faktor lingkungan ekstern yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan Fardoz Floris. Floris merupakan usaha di sektor pertanian karena adanya perkebunan khusus tanaman bunga yang dikembangkan untuk meningkatkan kreativitas para petani maupun pembuat buket untuk membuat karangan bunga dalam bentuk buket ataupun box gift atau dalam bentuk balon. Berikut ini struktur organisasi dari Fardoz Floris, yaitu ada CEO, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. CEO yaitu Farah Rosita sebagai pemimpin yang langsung dibawahi dengan manajer pemasaran. Yang bertugas sebagai manajer pemasaran adalah Nur Aisyah. Di sini dia memasarkan produk dengan media sosial maupun offline. Kemudian didampingi oleh manajer produksi yaitu Farah Rosita yang membuat produk buket maupun box gift itu sendiri. Kemudian ada manajer keuangan yaitu Andi yang mengolah dan mengelola hasil penjualan maupun pengeluaran dari Fardoz Floris itu sendiri. Gambaran umum bisnis
Fardos Floris. Yang pertama ada strategi identifikasi keunikan bisnis. Fardos Floris merupakan nama dari bisnis yang akan dijalani di bidang kreativitas dalam sektor pertanian. Bisnis ini merupakan usaha yang dapat dilakukan perorangan maupun bersama, karena modal yang diperlukan tidak terlalu banyak. Selain itu, bisnis ini merupakan bisnis merangkai bunga, uang maupun jajan dalam bentuk buket atau bulk gift. Kemudian untuk analisis kompetitif dan peluang jasa, kelebihan dari Fardos Floris yaitu harganya terjangkau murah, isi bulk gift maupun buket lebih banyak dari yang lain, bunga kering diproses melalui cara yang tepat, yaitu di oven, sehingga kualitas terjamin, dan pewarnaannya pun dilakukan proses pengeringan selama berhari-hari jadi awet. Akan tetapi ada beberapa produk yang belum dikembangkan atau kurang peminat di Fardos Floris, sehingga di Floris lainnya lebih berkembang dan mengakibatkan daya saing ketat. Aspek mekanisme layanan jasa. Customer yang ingin membeli atau memesan bisa melihat melalui Instagram maupun WhatsApp. Instagramnya yaitu @fardos.floris untuk melakukan pemesanan dan melihat hasil buket maupun bulk gift yang telah dibuat atau pernah dibuat sebagai referensi, dan juga bunga kering hasil pengeringan selama beberapa bulan maupun hari. Jika melalui WhatsApp, di situ terdapat katalog untuk melihat harga yang sesuai budget para pembeli, kemudian mereka melakukan pemesanan dengan chat ownernya. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan bisnis dari Fardos Floris. Yang pertama, strategi SO. Usaha ini harganya terjangkau dan produknya sulit untuk ditiru, sehingga menarik minat pembeli terutama para remaja dan masih baru di daerah Ngalian. Yang kedua, strategi WO. Usaha ini merupakan proses pengeringannya sangatlah lama dan tidak semua bisa dijadikan bunga kering, sehingga produk ini merupakan produk terunik dari Fardos Floris. Yang ketiga yaitu strategi ST. Walaupun bahan baku yang digunakan adalah bunga segar dan harganya terjangkau, tetapi masih ada pesaing dari brand yang lebih terkenal dan lebih berpengalaman. Yang keempat yaitu strategi WT. Proses pengeringan bunga segar yang terlalu lama dan rumit membuat daya saing ketat, karena setiap perusahaan mengeringkan bunganya dengan proses yang berbeda-beda. Ada yang di oven maupun dikeringkan melalui sinar matahari. Kemudian mengenai strategi pemasaran, ada strategi digital marketing, offline, dan mix 5P. Yang pertama yaitu strategi digital marketing. Usaha ini dilakukan melalui pemasaran lewat Instagram maupun WhatsApp dengan menampilkan katalog dan harga produknya, sehingga pembeli dapat memilih mana produk yang diinginkan dan harga produk yang sesuai dengan budgetnya. Yang kedua adalah strategi offline. Usaha ini memperkenalkan ke warga sekitar Ngalian di daerah rumahnya, sehingga yang membeli adalah para tetangga maupun para remaja yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah marketing mix 5P. Produk bunga kering yang dipromosikan dengan harga terjangkau di daerah Ngalian ditujukan untuk para remaja, karena
Produk ini lebih menarik ke anak-anak remaja dan biasanya ada giveaway sehingga menarik perhatian warga sekitar maupun anak-anak remaja sekitar. Anggaran biaya di Fardos Floris yang pertama yaitu estimasi biaya modal. Biaya tetap totalnya yaitu 1.095.000, biaya variabel 840.000, sehingga biaya modal seluruhnya adalah 1.935.000. Berikutnya mengenai proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan rugi laba. Sumber pendapatan dari sosial media maupun offline dari selama 3 tahun. Di sosial media tahun pertama yaitu 1 juta, offline 600.000 sehingga total pendapatannya 1.600.000. Di tahun berikutnya yaitu sosmed 5 juta, offline 2 juta, totalnya 7 juta. Dan tahun terakhir yaitu di sosmed 10 juta, offline 4.500.000 sehingga total pendapatan keseluruhan yaitu 14.500.000. Dana pengeluaran selama 3 tahun yaitu ada biaya listrik, transportasi, gaji, dan depresiasi. Biaya listrik yaitu 2.400.000 selama 2 tahun berturut-turut dan tahun terakhir yaitu 3 juta. Biaya transportasi yaitu tahun pertama 400.000, tahun kedua 450.000, tahun ketiga 500.000. Biaya gaji tiap tahunnya meningkat, yaitu tahun pertama 1 juta, tahun kedua 2.500.000, tahun ketiga 3.500.000. Biaya depresiasi tiap tahunnya sama yaitu 100.000. Jadi total pengeluaran tahun pertama yaitu 3.900.000, tahun kedua 5.450.000 dan tahun ketiga yaitu 7.100.000. Rugi laba yang didapatkan tiap tahunnya yaitu laba bersih sebesar 2.300.000 di tahun pertama, di tahun kedua yaitu 1.550.000 terjadi penurunan dan tahun ketiga terjadi peningkatan yaitu 7.400.000. Berikutnya yaitu mengenai analisis kelayakan usaha. Payback period yaitu selama 2 tahun 8 bulan dari net profit diakumulasikan dengan depresiasi. Kemudian nilai PIY atau titik keseimbangan yaitu 1,09 di bulan ke-1, bulan kedua yaitu 1,04 dan di bulan ketiga yaitu 1,03. Untuk NPF-nya sendiri yaitu sebesar 24.743.733 dinyatakan layak dalam usaha ini karena lebih besar dari modal yang dibutuhkan. Kemudian untuk IRR-nya sendiri yaitu sebesar 29,14%, lebih besar dari rugi laba sehingga investasinya pun juga sangat menguntungkan, makanya dikatakan usaha ini sangat layak dilakukan.